Sebenarnya, saya ingin merasakan naik gunung untuk menghilangkan penat dan merasakan keindahan alam ini. Ketika itu, saya berencana untuk naik gunung di bulan Desember. Karena dipikir terlalu lama, saya memutuskan di bulan Oktober. Di bulan Oktober ini, saya niatkan untuk melakukan pendakian kali ini. Tepat di tanggal 13 Oktober, saya bersama kawan lama saya, Iksan, sekaligus tetangga saya. Nah, karena dari tahun 2015 kemarin Iksan sudah banyak gunung-gunung yang ia sambangi, dengan sangat tidak ada pengalaman di gunung, saya harus membawa orang yang sudah pernah berkecimpung di dunia pendakian. Saya putuskan, Iksanlah yang saya ajak untuk pendakian kali ini. Tidak disangka, ada kawan dari Jogja yang ingin ikut bersama kami. Sebut saja Mas Fauzi. Mas Fauzi ini adalah musisi dan suka hiking. Untuk saya sendiri, kenal dengan Mas Fauzi ini dari Instagram. Karena benar kata Iksan, menambah kawan di gunung juga meringankan barang yang kita bawa. Karena kami bertiga sudah berkumpul di rumah saya, agar tidak kesiangan, kami memutuskan untuk berangkat dari rumah ke base camp Candi Cetok. Kenapa saya memilih Candi Cetok? Karena pendakian jalur Candi Cetok tidak se ekstrim Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang. Dengan jalur yang landai, sangat cocok bagi saya yang baru pertama mendaki gunung. Setelah kami tiba di base camp Candi Cetok, kami mempersiapkan apa saja yang kurang dari barang-barang kami. Dari situ, kami registrasi dan kami pun berangkat untuk memulai pendakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah sampai di posko pendakian via Cetok. Jadi kita tadi sudah registrasi, itu sekarang ditambah apa lagi coy? Isi formulir untuk nomor keluarga. Jadi misal kalau ada apa-apa jadi bisa dihubungin keluarga di kampung gitu. Sip. Oke, untuk pendakian kali ini saya ditemani oleh Mas Fauzi yang dari Jogja. Saya kenal ini dari Instagram. Sebelumnya belum pernah ketemu, baru kali ini ketemu. Saya mengetahuimu dari YouTube. Dan satu lagi teman saya, Iksan, yang bawa kamera. Hey. Oke. Briefing dulu ya. Ya. Udah. Siapa yang mau ngomong? Apa-apa. Hah? Sampein aja lah. Aku lali. Yang lebih tua. Kalau pirang sasi ngomongin Mas Ihsan sing. Mas Heri Rawo. Sahabat alam. Oke pemirsa. Dan ternyata baru sampai Candi Cetok, temannya ada yang makan. Aku belum sarapan teman-teman. Dan kurang tidur semalam. Kirain mau di pos 1 mau di mana, ternyata cuma di Candi Cetok. Baru jalan belum ada 500 meter, minta berhenti untuk makan. Daripada kalau pingsan nyusahin kalian. Iya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai perut kosong. Jaga kesehatan. Enak. Enak karena lapar apa karena lapar mungkin. Seberes menunggu Mas Fauzi selesai makan, kami melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat dan sedikit takut, penasaran ada apa di depan sana. Karena baru pertama kali naik gunung. Oke, kita sudah sampai di Candi Ketek. Dan kenapa kan Candi Ketek? Karena banyak dijumpai kera di daerah sini. Jadi dinamakan oleh warga Candi Ketek. Dia juga berkumpul di sini.
Pokoknya kita sedikit-sedikit istirahat, pendakian santai. Mantap. Yang penting sampai tujuan puncak Gunung Lawu. Ya, siap. Kita makan dulu. Semongko. Semongko guys. Semongko. Nek kula critake tesih idul, cuman Weru. boten. Oh, weru to. Boten. Kula nek anu umpulan dan weru. Kula. Harus Sik direkam. putrane namanya Sigit. Hmm. Sik bapake jualan bakso di PRPP Semarang. Nek kula arep tekan niku Tawang Sari. Dengan trek yang landai, saya pun menikmati perjalanan di Gunung Lawu ini. Tak terasa, kami pun sampai di pos 1. Karena Mas Fauzi ini adalah seorang musisi, saya penasaran dengan cerita beliau. Mas Fauzan? Fauzan. Mas Fauzi. Fauzan. Mas Fauzi salah. Nanti huruf Arabnya udah beda nanti. Gimana? Asli mana, Mas? Oh, aslinya Bantul, Jogja. Aslinya Bantul ya? Bantul, Jogja. Berarti dekat Parangtritis ya? Masih jauh lah. Masih jauh? Ya memang sih Parangtritis masih masuk Bantul, cuma Bantul kalau kita manggilnya, nyebutnya bukan Bantul. Tapi kalau tempatku sendiri masih ya Bantulnya agak ke utara. Jadi udah deket sama Jogjanya, sama kotanya. Oh iya. Begitu. Berarti kan sama Parangtritis masih jauh. Jauh, masih lumayan jauh. Setengah jam lah kalau naik motor. Lebih lah. 45 menit mungkin. Nah. Gimana kalau Mas Heri sendiri? Kalau saya gimana banyak? Sehat sekarang. Alhamdulillah sehat. Enggak, dengar-dengar Mas Fauzi ini suka nyanyi ya? Suka Nyanyi ya? ya gitu deh, fales tapi suaranya. Enggak. Aku lihat di Instastory Instastory di WA itu bagus, suaranya bagus, mantep. Enggak, suka nyanyi tuh dari sejak umur berapa? Kalau suka lagu-lagu sih udah lama ya. Kan dari dulu kan suka dengerin radio gitulah, radio yang masih era-eranya. Pokoknya mulai suka nyanyi itu era-era ada lagunya kayak Dia Pikir, kalau tahu lah ya. Dia yang paling hebat. Kalau zaman itu juga ada lagunya yang 30 menit. Kalau kira-kira kalau suka nyanyinya, suka nyanyi itu umur berapa? Kalau pas suka nyanyi, maksudnya mulai terjun di nyanyi ya? Mulai terjun di nyanyi. Sebenarnya baru tahun berapa ya? 2013 kayaknya. Oh, berarti itu baru berapa? Jadi gini ceritanya. Tahun 2010 itu mulai mengenal yang namanya komunitas-komunitas seni, lebih ke musik. Nah, di Jogja. Jadi kalau kita menyukai sesuatu dan kemudian pengen terjun di dalamnya atau pengen fokus di dalamnya, biasanya itu nggak tahu ya, kayak ada magnet tersendiri yang kita itu kayak langsung diarahkan atau kayak ketemu sama orang-orang yang hobinya sama gitu loh. Oh iya. Yang tahu-tahu ketemu aja kayak sama. Udah kalau kita serius dalam bidang itu pasti dikasih jalan. Iya, dikasih jalan, dipertemukan sama orang-orang yang juga sehobi, sejiwa. Ya udah, tahu-tahu kenal lah sama beberapa yang sudah aktif di nyanyi di kelompok ini, komunitas ini. Ada juga yang sudah pinter bikin-bikin lagu, bikin-bikin aransemen musik. Nah, dari situlah cobalah sekali-kali bikin lagu sendiri gitu. Pernah bikin lagu sendiri. Tapi ya 2013, 2020 sekarang aja masih fales-fales. Ya 2013 ya mungkin seperti itu. Jauh lebih fales lagi. Berarti Mas Fauzan ini Fauzan lagi. Fauzi salah mulu. Terus Mas Fauzi ini suka nyanyi dari tahun 2013. 7 tahun lah 7 tahun ya berarti sering manggung dong. Jadi gini, karena sebenarnya aku juga lebih aktif di kerjaan ya. Nah, nyanyi itu lebih ke hobi aja. Cuma memang ya adalah
beberapa kali ada yang tawaran-tawaran, bisa nggak ngisi acara di sini, misalnya acara seminar, acara kayak wedding itu pernikahan, Ya. itu biasanya diajak teman aja, atau acara-acara ya event-event semacam itu aja, kayak gitu. Tapi juga ada yang bisa, ada yang enggak, karena memang nyanyi kan nggak fokus-fokus amat ya, hanya sekedar seneng, Ya, ngover-ngover, sekedar gitu. Berarti punya pekerjaan lain selain nyanyi. Iya, gitu. Ya paling beberapa lagu pernah dirilis gitu, diposting aja di berarti YouTube. Mas Fauzan ini udah Fauzan lagi. Iya, Fauzi. Gimana? Mas Fauzi ini berarti udah bikin lagu sendiri ya, maksudnya Kalau bikin mengaransemen sendiri gitu. Oh enggak, kalau bikin kebetulan saya belum bisa. Nah, kebetulan ada Berarti beberapa cover gitu apa? Bukan, ada juga teman kan tim kan, bukan tim ya, tapi kita ada kenalan yang kebetulan punya lagu nih, cocok nih untuk Fauzi gitu loh. Mendingan dinyanyikan aja, dibikin aransemennya terus direkam. Ya udah, aku coba rekam gitu. Nah, kalau bikin sendiri belum bisa. Main alat musik juga belum bisa. Kalau saya lihat-lihat itu Bang Fauzi ini nyanyinya itu Islami ya gitu. Mungkin memang karakternya atau memang dari sononya udah seneng lagu Islami apa gimana? Oh, lebih ke nasyid. Ya nasyid sih memang udah Islami ya, tapi sekarang nasyid itu udah lebih luas lagi. Jadi tidak harus ada irama-irama padang pasir, pop, asalkan liriknya udah positif, itu udah bisa digolongkan nasyid juga gitu. Yang penting lagunya itu bukan yang terlalu cinta-cintaan banget gitu. Berarti kalau saya belajar nyanyi bisa? Bisa banget lah. Enggak, Bisa, maksudnya pasti. diajarin sama Mas Fauzi. bisa. Berarti teman-teman kalau mau belajar nyanyi atau les privat nih Bang Fauzi nih. Aku tuh masih fales juga loh ya. Enggak, beneran Kak. Aku lihat di instastory WA suaranya bagus. Maksudnya gini loh. Bahkan noise atau falasnya itu nggak ada gitu loh. Bagus lah. Kan Ya, udah diedit. Ya semoga nambah Tapi ini terkenal. ya itu mungkin bonus aja kali ya. Walaupun ada pengen terkenal pasti ada, tapi ya itu persenannya masih nggak tinggi banget lah. Yang penting aku seneng aja bikin Kayak memang hobi itu apa ya istilahnya, ya suka lah. Kalau suka itu mau terkenal atau enggak tetap aja nyanyi gitu. Iya. Ya enggak? Betul sekali. Biasanya sih mulai bener latihannya itu nggak terus latihan vokal, latihan ke coach atau guru vokal itu enggak. Latihannya Otodidak itu berarti? Otodidaknya gini, biasanya kan mobilitasnya kan tinggi, naik motor dari rumah sampai tempat kerja misalnya 30 menit lah, anggap saja 30 menit. Nah, selama 30 menit kan memang akan lebih baik pada saat selama perjalanan kita itu disuruh zikir. Ya, tapi sesekali sih tak pakai untuk latihan nyanyi di balik helm itu, nanti tahu-tahu berhenti sendiri pada saat di lampu merah gitu. Otomatis. Ntar nanti kalau lampu merahnya udah selesai, naik motor lagi nyanyi lagi. Itu Jadi udah kebiasaan. Secara otomatis nih. Lama-lama nggak tahu. Enggak, kan saya lihat dari rumah sampai sini ya Gunung Lawu Pos 1 ini banyak nyanyinya tuh sama. Oh iya tuh tadi. Saya lihat perhatiin, Amati gitu. Saya amati banyak nyanyinya, dikit-dikit nyanyi. Ini saya dalam hati ini apa ngelatih. Oh iya. Aku nggak nyadar sih. Nggak nyadar. Melatih vokal terus dimanapun melatih vokal. Kayaknya memang itu udah habit ya, karena kebiasaan sampai nggak nyadar. Jadi mau di gunung mau di kota tetap nyanyi. Oh iya. Iya juga sih dari tak. Oh iya dari kan? tadi nyanyi terus ya. Pas berhenti tahu-tahu nyanyi gitu ya. Oke. Sampai nggak begitu ini nyadari. Makanya itu. Oke. Lapar. Yuk silakan makan. Makan dulu Aku ya. udah makan kok tadi soalnya. Kalian kan yang belum. Hei. Semamrung. Mantap tenan. Oke. Saya mau makan dulu pemirsa. Oke, kita pending dulu. Udah mau maghrib. Jam berapa nih Mas? Sudah berapa ya? 16 sih. 16 16 per 4. 16 per 4 masih lama. 16.20, sorry. Oh, berarti masih lama istilahnya.
Masih 1,5 jam lah kira-kira. Sebenarnya saya masih kuat untuk tidak makan di pos 1, tapi karena kawan-kawan saya sudah pada makan dan untuk menjaga kesehatan agar tetap fit, saya memutuskan untuk makan di pos 1.